Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran pramuka kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini adalah provinsi atau daerah tempat kita tinggal. Nah, sedangkan kabupaten dan kota itu adalah daerah administratif ya, yang ada di provinsi yang ada di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Kabupaten dan kota itu sebenarnya sama, tetapi ada beberapa perbedaan, makanya dibedakan menjadi kabupaten dan kota. Tapi levelnya itu setara ya, yaitu daerah di bawah provinsi ya. Nah, kita akan melihat perbedaan antara kabupaten dan kota madya ya. Nah, kita akan melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kepemimpinan. Kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati atau wakil bupati. Kemudian kalau kota atau kota madya dipimpin oleh wali kota atau wakil wali kota. Nah, kalau Salatiga itu merupakan kota karena pemimpinnya namanya wali kota. Wali kota Salatiga misalnya. Misalnya kabupaten itu dipimpin oleh bupati. Ya, misalnya Bupati Semarang ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari sebutan pemimpinnya itu sudah berbeda. Kalau yang kabupaten itu bupati, kalau yang kota itu wali kota. Tapi sebenarnya sama ini. Statusnya itu setara. Nah, kemudian dari aspek yang kedua, wilayah atau daerah. Kalau kabupaten, wilayahnya itu lebih luas. Sedangkan kota madya, wilayahnya itu relatif lebih kecil ya. Jadi lebih besar kabupaten, luas daerahnya. Ya, nanti kita akan lihat pada peta ya. Kemudian kepadatan penduduk ya, berkaitan dengan jumlah penduduknya banyak atau sedikit dalam suatu daerah tersebut. Kalau kabupaten itu kepadatannya lebih rendah, jadi tidak terlalu padat gitu ya, dibandingkan luas daerahnya. Tapi kalau kota madya kepadatan lebih tinggi, jadi daerah yang kecil tetapi orangnya banyak ya. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya banyak kabupaten, tetapi karena wilayahnya luas jadi tidak terlalu padat. Sedangkan kota madya itu orangnya sudah banyak tetapi daerahnya kan sempit, jadi lebih terlihat padat ya. Kemudian dari segi mata pencaharian atau pekerjaan, kalau kabupaten didominasi oleh pertanian atau agraris, sektor agraris ya. Artinya sebagian besar masyarakatnya itu bekerja pada sektor pertanian. Sedangkan di kota madya didominasi oleh perdagangan dan jasa non agraris ya. Perdagangan misalnya jual beli di toko ya, atau jasa perbankan dan lain sebagainya ya. Nah, itu beberapa perbedaan antara kabupaten dan kota madya. Sebenarnya itu sama ya, setara ya, pemerintahan administratif di bawah provinsi ya, kabupaten atau kota madya. Hanya yang membedakan itu keempat aspek ini ya. Nah, Jawa Tengah merupakan provinsi tempat kita tinggal ya. Nah, provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 wilayah administrasi ya. Jadi ada 35 kabupaten atau kota di
Jawa Tengah. Ya, apa saja? Nah, di sini yang berwarna hitam ini adalah kabupaten, kemudian yang berwarna merah adalah kota madya. Ya, ada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak. Nah, kemudian sekarang yang kota madya, ada kota Salatiga, kota Semarang, kota Pekalongan, kota Magelang, kota Surakarta, kemudian kota Tegal. Ya, jadi ada 29 kabupaten dan 6 kota madya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya pada peta Jawa Tengah. Nah, ini adalah peta provinsi kita, peta Jawa Tengah yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau itu kabupaten. Di situ sudah ada keterangannya di bawah itu. Kemudian yang berwarna pink itu kota madya atau kota. Nah, yang berwarna hijau itu ada 29 kabupaten, kemudian yang berwarna pink itu ada 6 kota madya. Nah, kalau dilihat secara wilayah, yang kabupaten itu lebih besar ya daripada yang kota madya. Yang berwarna pink itu kan kecil ya. Bahkan itu yang Magelang itu, kota Magelang itu sangat kecil sekali. Ya, kayak titik. Nah, kita akan lihat letak dari setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ya. Yang pertama, nah ini namanya Kabupaten Brebes. Ya. Kemudian ada Kabupaten Tegal. Kemudian di sini ada Kabupaten Pemalang. Berikutnya ada Kabupaten Pekalongan. Ada Kabupaten Batang. Ada Kabupaten Kendal. Ada Kabupaten Semarang. Ada Kabupaten Demak. Kemudian ada Kabupaten Jepara. Ada Kabupaten Kudus. Ada Kabupaten Pati, ada Kabupaten Rembang, kemudian ada Kabupaten Blora, kemudian ada Kabupaten Grobogan, selanjutnya ada Kabupaten Sragen, ada Kabupaten Boyolali, ada Kabupaten Karanganyar, ada Kabupaten Wonogiri, ada Kabupaten Sukoharjo, ada Kabupaten Klaten, kemudian ada Kabupaten Magelang. Nah, Magelang ini kan ada dua, ya, yang luas itu Kabupaten Magelang, tetapi yang kecil seperti titik itu, warna pink kecil itu kota madya. Jadi ada dua. Ada kota madya Magelang, kemudian ada Kabupaten Magelang. Semarang juga ada dua, ada Kabupaten Semarang, ada kota Semarang. Ya, Tegal juga ada dua, Kabupaten Tegal, dan ada kota madya Tegal. Kemudian Pekalongan juga ada dua.
ya. Nah, lanjut. Ini Kabupaten Temanggung. Kemudian Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, kemudian ada Kabupaten Kebumen, ada Kabupaten Banjarnegara, kemudian ada Kabupaten Purbalingga, dan ada Kabupaten Banyumas. Selanjutnya ada Kabupaten Cilacap. Nah, ada 29 kabupaten, ya, wilayahnya luas dibandingkan dengan Kotamadya. Kemudian selanjutnya yang Kotamadya, ya, ada Kota Tegal. Ya, tadi ada Kabupaten Tegal, sekarang juga ada Kota Tegal. Kemudian ada Kota Pekalongan. Selanjutnya ada Kota Semarang. Nah, kemudian ada Kota Salatiga, ya, tempat kita tinggal. Ini Salatiga. Ya. Kemudian ada Kota Magelang, lah kecil itu, ya, perbesar. Nah, kemudian ada Kota Surakarta, ya, biasanya orang sebut Solo. Itu nama administratifnya Kota Surakarta. Nah, itu anak-anak tentang kabupaten dan kota madya di daerah Jawa Tengah, ya, daerah provinsi tempat kita tinggal. Nah, kira-kira anak-anak sudah pernah mengunjungi kota-kota yang ada di Jawa Tengah ini semua apa belum? Ya. Atau berapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang pernah anak-anak kunjungi? Nah, anak harus tahu, ya. Kalau anak-anak sudah tahu letaknya di sini, oh berarti besok misalnya pergi ke Kota Semarang misalnya. Nah, Kota Semarang berarti kalau kita ke arah barat, oh nanti pasti ada Kabupaten Kendal. Nah, kalau ke arah timur, oh pasti nanti ada Kabupaten Demak atau daerah-daerah yang lain. Jadi anak-anak tahu. Nah, anak-anak bisa lihat lagi nih videonya. Anak-anak bisa hafalkan. Ini biasanya materi pramuka ini tentang mengenal kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini biasanya masuk di materi lomba pesta siaga, ya. Biasanya ada ini materi, ya, ada 36 kabupaten dan kota di daerah Jawa Tengah. Biasanya diberi kertas kecil, kemudian kertas kecil itu ada tulisannya nama kabupaten atau kota, kemudian anak-anak peserta lomba diminta untuk menempelkan di peta yang tidak ada namanya. Nah, ini peta buta namanya, ya, tidak ada namanya. Nah, kalau tepat dapat skor, ya. Nah, coba pada pertemuan berikutnya kita akan coba membuat satu permainan atau soal atau apa, ya. Yang penting anak-anak bisa tahu letak atau posisi kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah dulu. Anak-anak bisa melihat lagi, misalnya Kabupaten Temanggung itu ada di mana, ya. Kota Tegal itu ada di mana, kemudian Kota Surakarta ada di mana, Kabupaten Wonogiri ada di mana, ya. Nah, hari ini untuk mengenal letak kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah sudah dikenalkan, ya. Anak-anak bisa lanjut untuk mempelajari atau anak-anak bisa lihat di Google, ya. Coba pada pertemuan berikutnya kita akan membuat
sebuah permainan tentang apa kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa pelajari lagi nih ya. Demikian pembelajaran kita tentang mengenal kabupaten dan kota di provinsi kita, Jawa Tengah. Ya, anak-anak, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat membekali anak-anak ya. Ketika anak-anak misalnya pergi ke suatu daerah, anak-anak jadi tahu, oh ini masih daerah Jawa Tengah, oh ini kabupaten ini ya. Jadi anak-anak bisa tahu ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.